Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Kenapa kok Jihan lagi, Min? Ya karena part sekarang jadi part terakhir season 1. Kenapa nggak digabungin aja sama part kemarin? Ya mana Mimin tahu kalau chapter kali ini jadi penutup season 1. Jadi cuma ada satu chapter aja ya. Paling videonya nggak nyampe 10 menit. Pokoknya langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, Jihan berhasil memprovokasi Shadow Queen menggunakan teknik tingkat dewa miliknya. Hal itu pun membuat Shadow Queen menjadikan Jihan sebagai targetnya, di mana Jihan pun ditangkap oleh kekuatan Shadow Queen dan akan dibunuh secara perlahan. Namun Jihan yang tahu niatan Shadow Queen itu pun menghabisi player lain yang tersisa dengan force miliknya, sehingga Jihan pun menjadi pemenang dalam pertandingan top 100. Sontak Shadow Queen pun auto mengamuk, karena dengan begini Jihan bakalan dipaksa lockout oleh sistem. Padahal si Shadow Queen mau main-main dulu sama Jihan. Dan daripada kelewatan, Shadow Queen pun langsung menjatuhkan pedang raksaksanya ke atas Jihan. Dan duar! Pedang raksasa itu pun mendarat dengan sangat kuat hingga menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Jihan yang membuat Shadow Queen kebingungan. Jihan berkata, sangat disayangkan bahwa dirinya dapat menghindari serangan Shadow Queen itu. Dan terlihatlah Jihan yang benar-benar dapat selamat dari serangan Shadow Queen. Ya walaupun tangannya hilang satu, Jihan pun kembali mengejek ke arah Shadow Queen. Ia berkata, setelah gamenya berakhir, maka pengaruh Battle.net secara perlahan akan berkurang. Begitu halnya dengan kekuatan Dark Shadow milik Shadow Queen, sehingga Jihan bisa menghindar di saat-saat terakhir. Sontak Shadow Queen yang mendengar ejekan Jihan itu pun menjadi tambah kesal dengannya. Jihan menyuruh Shadow Queen untuk puas menerima tangan kirinya saja. Dan saat Jihan akan di lockout oleh sistem, Jihan pun memberikan salam perpisahan kepada Shadow Queen. Sontak si Shadow Queen pun menjadi tambah mangkel sama Jihan. Dan setelah Jihan benar-benar lockout, muncullah notifikasi merah, di mana telah terjadi error. Shadow of the Sun telah jatuh ke tangan kiri Jihan. Dan scene pun lalu berpindah ke apartemen Jihan, di mana terlihatlah Jihan yang sudah dipindahkan ke kamarnya. Jihan pun merasa sangat kelelahan dengan pertandingan kali ini, di mana enggak dimulai dari lawan Gayong, terus lawan Baron, sampai akhirnya Jihan harus ngelawan Shadow Queen. Apa enggak encok-encok punggungnya Jihan? Ke sauna fantasi aja Bang Jihan, tapi bayarnya jadi kuliah. Oke lanjut. Jihan masih merasa tegang, walaupun ia sudah berada di luar game. Dimana jika saja dia telat sedikit, udah pasti dia jadi manusia geprek. Untung saja Jihan cepat tanggap, dimana ia mengumpulkan semua force miliknya di jari tangan. Ia lalu menggunakan force untuk memotong nadi para player itu yang mengarah ke jantung, sehingga para player itu pun langsung mongkat di tempat. Awalnya Jihan ragu pakai rencana ini, karena takutnya Shadow Queen udah peka duluan. Tapi beruntungnya si Shadow Queen gak ngeh apa yang Jihan rencanakan. Jihan pun sangat merasa bersyukur, yang jadi korbannya cuma lengan kirinya doang. Dia nggak bisa bayangin rasa sakitnya kalau ditiban pedang segede utang negara. Pasti langsung mokat ya kan? Jihan pun lalu memutuskan untuk mengecek hadiah dari pertandingan ini, di mana hadiah sebagai pemenang pertandingan top 100 adalah 1 juta poin JP dan juga bonus EXP. Level Jihan pun langsung meningkat berkat bonus EXP itu. Ia sudah tahu kalau hadiah dari pertandingan ini pasti nggak kaleng-kaleng. Dan nggak sampai di situ saja hadiahnya. Jihan pun juga mendapatkan titel baru, yaitu King Among Kings Bronze, di mana titel ini punya beberapa efek, yaitu stat Jihan bakalan ditambah 5 poin di game rank silver, dan akan ada bonus 50% EXP yang permanen juga. Dengan titel ini, Jihan akhirnya bisa mengganti titel lamanya, yaitu One Who Conquered the Tutorial. Dengan begini, Jihan yakin kalau perkembangannya di rank silver bakal jauh lebih efisien. Dan lanjut, Jihan pun juga mendapatkan 10.000 poin achievement. Dan yang lebih mencengangkan adalah Jihan mendapatkan 50.000 poin achievement karena Jihan adalah player yang tidak memiliki gift. Sontak, Jihan pun langsung terkejut sekaligus happy. Ternyata kehilangan Martial God ada untungnya juga buat dia. Namun di saat itu, Jihan pun lalu tersadar sesuatu, di mana terlihatlah lengan baju dari Jihan pun terkoyak. Jihan pun menjadi auto kebingungan melihat fenomena aneh tersebut. Karena tadinya bajunya baik-baik saja, tapi sekarang kok koyak. Namun Jihan pun lalu tersadar
Jangan-jangan ia telah terpengaruh oleh Battle.net. Jihan pun menjadi tambah kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi di rank bronze. Apakah ini terjadi karena Shadow Queen adalah konstelasi tingkat atas? Namun di saat Jihan yang lagi kebingungan, tiba-tiba muncullah Sai'ah yang mengkhawatirkan Jihan. Jihan yang melihat Sai'ah panik pun menyuruhnya untuk tetap tenang, karena semuanya baik-baik saja. Sai'ah pun menjelaskan alasannya kenapa menjadi sangat panik. Karena tadi siaran langsungnya terputus di tengah pertandingan. Jihan pun terkejut dengan perkataan Sai'ah itu, dan ia bertanya apakah siaran langsungnya benar-benar terputus. Sai'ah pun membenarkannya. Ia berkata seperti ada suatu kekuatan yang menghalangi sinyal siarannya. Sai'ah juga memberitahu Jihan bahwa berita ke-OP-an Jihan dalam pertandingan top 100 sangat meledak sekarang, di mana semua outlet berita sedang menayangkan berita tersebut. Jihan pun lalu mengecek HP-nya, dan benar saja banyak DM yang masuk ke akunnya. Sai'ah pun bertanya tentang misi Jihan terhadap elf yang mereka cari. Dengan gembira, Jihan pun memberitahu Sai'ah bahwa misinya telah berakhir. Sai'ah yang mendengar itu pun menjadi ikut bahagia. Namun di saat-saat yang happy itu, pandangan Sai'ah pun teralihkan oleh sesuatu. Sai'ah lalu berteriak sangat kencang. Ia bertanya apa yang terjadi kepada tangan kiri Jihan. Jihan yang lagi asyik main HP pun menenangkan Sai'ah kalau ini bukanlah apa-apa. Lagian cuma bajunya saja yang robek. Namun Sai'ah pun lalu membantah perkataan Jihan itu. Ia memberitahu Jihan kalau tangannya diselimuti oleh energi gelap. Dan benar saja yang dikatakan Sai'ah itu, di mana terlihatlah tangan kiri Song Jihan yang awalnya baik-baik saja sekarang terkena sebuah energi gelap, sama seperti energi milik Shadow Queen. Sontak Jihan yang melihat hal itu pun menjadi sangat terkejut. Ia bingung apa yang sedang terjadi sekarang. Dan muncullah notifikasi merah, di mana sistem telah mendeteksi adanya sebuah kutukan. Tapi, Shin pun lalu berpindah ke manajer Hayon yang sedang melihat berita-berita tentang performa Jihan di pertandingan top 100. Di mana Jihan pun menjadi tambah terkenal. Bahkan media asing juga sudah mulai menyoroti Jihan. Manajer Hayon pun menjadi ketar-ketir, karena dengan begini maka kesempatannya untuk merekrut Jihan akan menjadi tambah sulit. Dan hal yang sama pun terjadi ke beberapa pihak yang lain, yang sekarang mulai menaruh perhatian kepada Jihan. Di mana terlihatlah petinggi-petinggi dari Guild American Fist sudah berkumpul untuk merencanakan merekrut Jihan. Dan itu juga terjadi kepada pihak Jepang, yang sekarang mulai percaya apa yang dikatakan oleh si Takeda Gentong. Mereka pun juga berencana untuk membuat Jihan berada di pihak mereka. Namun salah satu petinggi pun bertanya bagaimana cara mereka untuk merekrut Jihan. Karena Jihan bukanlah orang yang akan terpikat oleh uang ataupun rayuan. Orang di hadapannya pun menjawab, bukankah mereka memiliki grup spesial? Namun satu petinggi yang lain pun ngamuk. Ia sudah menegaskan bahwa mereka tidak boleh menggunakan cara yang sama seperti kepada Sword King. Karena jika orang itu pergi, maka siapa yang akan mengendalikan Sword King? Bawahannya itu pun menenangkannya, karena mereka sudah memiliki rencana untuk itu, di mana mereka bisa merekrut Jihan tanpa kehilangan Sword King. Petinggi Jepang itu pun bertanya, apakah itu memang benar? Dan bawahannya itu pun membenarkannya, dan ia memberitahu bahwa orang itu pasti sudah dalam perjalanan. Kalian tanya siapa orang itu? Nggak usah lah, kalian udah pasti tahu. Lanjut. Shin pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Sword King atau Ito Ryuhei yang sedang mengantarkan kepergian seseorang. Ito Ryuhei pun bertanya kemana orang itu akan pergi, karena ia tidak mau memberitahunya. Dan rupa-rupanya orang itu adalah si Lon Shizuru. Ia pun menenangkan Sword King, karena dirinya nggak bakalan lama perginya. Si Sword King yang awalnya agak ngambek pun langsung kalem setelah mendengar bisikan Shizuru. Dan inilah perawakan dari Shizuru, si Lon. Pengawal di sampingnya pun menyuruh Shizuru untuk segera berangkat. Tapi di sini pengawalnya manggilnya bukan Shizuru ya, tapi Megami. Shizuru yang hendak berangkat pun berkata bahwa hari ini adalah hari yang cerah, hari yang indah untuk mencari seseorang. Benar kan Song Jihan? Ucap Shizuru. Dan Shin pun lalu berpindah ke Jihan yang masih kepanikan karena tangan kirinya terkena energi gelap Shadow Queen. Memang kena kutukan si Lon itu Jihan, makanya tangannya jadi ireng sekarang. Nah, cerita untuk Martial God Season 1 udah selesai di sini ya guys ya. Untuk lanjutan ceritanya, jangan tanya Mimin, sono tanya autornya.
Mimin nebak sih bakal agak lama, mungkin 3 bulanan, atau paling cepat sebulan. Gak tahu juga sih. Dan karena cerita Jihan udah habis, maka Mimin akan lanjutin cerita baru. Tunggu aja ya, Mimin bakal buat yang baru. Kalau ada saran langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye.